Bayangkan malam hujan deras, angin menderu, dan tiba-tiba suara bisik, kembalikan sawahku, dari balik dinding kayu reot. Itu bukan mimpi. Itu yang kualami di rumah tua itu. Halo teman-teman pendengar setia, nama podcast, terima kasih sudah menemani malam ini. Semoga Allah lindungi kita semua dari hal-hal gaib. Ingat ya, cerita ini murni fiksi untuk hiburan, jangan ditakuti berlebihan. Jadi, tutup dulu tirainya, kecilkan lampu, kalau bisa pakai headset biar lebih kerasa. Malam ini aku mau cerita tentang sebuah rumah tua di pinggir sawah, di sebuah desa kecil dan agak terpencil di Jawa Tengah. Rumah itu bukan rumah sembarangan, karena di sanalah pertama kali dalam hidup aku dengar bisikan yang terus mengikutiku. Bahkan saat aku sudah jauh meninggalkan desa itu, dan bisikan itu selalu minta satu hal yang sama, kembalikan sawahku. Semua berawal sekitar 3 tahun lalu, waktu aku kehilangan pekerjaan di kota. Kontrak kerja nggak diperpanjang, tabungan menipis, dan aku nggak punya banyak pilihan selain pulang kampung. Bapak dan ibu sudah meninggal duluan, jadi satu-satunya tempat yang tersisa buatku adalah rumah warisan kakek dari pihak bapak, di sebuah desa kecil yang bahkan namanya jarang ada di peta. Dari terminal bus terakhir, aku masih harus naik ojek hampir 1 jam. Jalanan berkelok, melewati kebun-kebun, hutan bambu, dan akhirnya hamparan sawah luas yang sepi. Menjelang senja, kabut tipis mulai naik dari pematang, bikin semua kelihatan abu-abu dan jauh. Masnya bener mau tinggal di rumah Mbah Karto? Tanya si tukang ojek, lirih, sewaktu motornya pelan melewati sebuah jembatan kecil. Iya, kenapa, Pak? Dia nggak langsung jawab. Hanya menghela napas, lalu menatap lurus ke depan. Ya, semoga betah, Mas. Kalau malam, jangan sering-sering keluar ke sawah. Apalagi sendirian. Nada suaranya berubah, seperti lagi menahan sesuatu yang pengen dia bilang tapi takut keluar. Aku cuma ketawa kecil, walaupun agak kikuk. Loh, emangnya kenapa, Pak? Lhawong, di sini, sawah itu bukan cuma milik orang yang kelihatan masih hidup, Mas. Kadang yang sudah mati pun, masih ngerasa punya. Aku kira itu cuma bercandaan khas orang desa buat nakut-nakutin pendatang. Jadi aku anggap angin lalu, sampai akhirnya kami berhenti di depan rumah itu. Rumah kakek berdiri sendirian di ujung desa, nyaris menempel dengan hamparan sawah yang luas. Halaman depannya becek, tanahnya hitam pekat, bekas hujan yang turun deras siang tadi. Bau tanah basah langsung nyelekit masuk ke hidung, bercampur dengan wangi rumput liar yang baru dipotong dan sedikit bau anyir dari arah selokan kecil di samping rumah. Rumahnya sendiri, jujur, bikin merinding sejak pandangan pertama. Dinding-dinding kayu sudah menghitam dimakan usia, beberapa bagian miring dan tampak hampir lepas dari rangkanya. Atap gentengnya berlubang di beberapa titik, seperti mulut yang ompong. Jendela kayu besar di bagian depan tertutup rapat, kacanya buram tertutup debu dan sarang laba-laba. Di belakang rumah, sawah membentang sampai ke batas pandang. Saat angin lewat, hamparan padi yang belum lama ditanam bergoyang pelan, seperti gerombolan tangan kecil yang melambai-lambai dari kejauhan. Suara jangkrik awalnya riuh, tapi entah kenapa, begitu aku turun dari motor dan melangkah ke halaman, suara itu tiba-tiba mereda, pelan, lalu hilang, hening. Cuma terdengar angin menyelinap di sela-sela papan rumah, menggesek, menggerus, seperti ada yang berdesis dari celah-celah kayu. Si tukang ojek cepat-cepat pamit, katanya hari sudah keburu gelap dan dia harus segera turun lagi sebelum hujan malam turun. Tinggal aku sendirian, berdiri di depan rumah warisan kakek yang selama ini cuma ku dengar dari cerita bapak. Kunci rumah sudah dikasih Pak Lurah waktu aku lapor kedatangan siangnya di balai desa. Besi tuanya dingin ketika ku selipkan ke lubang gembok pintu depan. Gembok itu berkarat, berat, tapi anehnya begitu ku coba putar, klek, langsung terbuka. Seolah baru kemarin dipakai. Begitu pintu ku dorong, bau apek dan debu langsung menyeruak. Ada aroma lain yang samar-samar, seperti bau obat gosok bercampur asap rokok kretek yang sudah lama sekali mengendap di kayu dan dinding. Aku refleks menahan napas sejenak, lalu melangkah masuk. Lantai rumah dari papan kayu tua berderit setiap kali kupijak. Di ruang tengah, ada satu kursi goyang menghadap jendela, berhenti tepat di posisi seakan ada yang baru saja duduk dan berdiri dalam tergesa-gesa. Ini, toh, rumah yang dari dulu bapak bilang. Aku mengusap permukaan meja kayu kecil di dekat kursi goyang. Lapisan debu tebal menempel di tanganku. Di atas meja, ada foto hitam putih dalam bingkai retak. Seorang pria tua berwajah keras, berkumis tebal, dan sorot matanya tajam, menatap lurus ke kamera. Aku tahu itu kakekku, Mbah Karto, petani yang kata bapak dulu, keras kepala, tapi rezekinya deras dari sawah. Yang gak pernah mau jual sepeta pun tanahnya, walaupun beberapa kali ditawar orang-orang kaya dari kota yang bunuh diri di tengah sawahnya sendiri. Aku baru tahu soal bunuh diri itu waktu SMA, tanpa sengaja.
Waktu itu aku pulang ke rumah paman di kota kecil sebelah sini untuk lebaran, dan malam-malam dengar paman ngomong pelan ke bapak di teras. Sampean gak pernah cerita soal almarhum Karto ke anakmu itu? Bapak diam cukup lama sebelum menjawab. Mau tak cerita apa? Kalau cuma bikin dia takut? Tapi, dia pewaris terakhir, loh. Tanah-tanah itu semuanya atas nama sampean sama dia sekarang. Wong sampean anak satu-satunya. Bapak menghela napas panjang, lalu berbisik, Bapak itu, mati nggak wajar, Dik. Orang desa masih sering ngomong sampai sekarang. Katanya, dia bunuh diri di sawah, pas musim panen. Badannya ketemu mengambang di tengah petak, dengan leher kejerat tali tambang karung. Tapi, kaki dan pakaiannya bersih, nggak belepotan lumpur. Kayak, dia nggak pernah jalan dari rumah ke sawah. Leha terus? Ya itu. Ada yang bilang dia digandeng sesuatu. Ada juga yang bilang itu kutukan, karena sawah-sawah itu, bukan semuanya milik dia dari awal. Aku yang waktu itu nguping dari balik pintu cuma bisa menelan ludah. Besok paginya, Bapak cuma bilang singkat, kalau nanti Bapak nggak ada, dan kamu nggak punya tempat pulang, ya pulanglah ke rumah Mbah Karto itu. Tapi jangan macam-macam sama sawah. Rawat baik-baik. Jangan serakah. Waktu itu aku nggak paham, baru sekarang, berdiri di ruang tengah rumah tua ini, kata-kata itu mulai terasa berat. Aku beres-beres seadanya sore itu. Listrik masih nyambung, walau beberapa lampu redup dan kedip-kedip kayak mau putus. Di kamarku, yang katanya dulu kamar ayahku waktu kecil, aku nemu lemari kayu dengan pintu sedikit terbuka. Di dalamnya, selain beberapa kain sarung tua, ada satu kardus coklat yang diikat tali rafia. Di atasnya, ada tulisan pudar, milik Karto. Ojo dibuka sakarepmu. Jangan dibuka seenaknya. Aku diam memandangi kota itu beberapa detik, lalu menutup lagi lemari, pura-pura nggak lihat. Jujur, cap tulisan itu bikin bulu kuduku berdiri, malam pun turun cepat. Di desa, jam 7 malam sudah terasa seperti jam 10 di kota. Suara televisi dari rumah-rumah tetangga sangat samar, jauh, seolah datang dari balik kabut. Di rumahku sendiri, cuma ada suara tikus berlari di plafon, sesekali suara kayu berderit, dan desiran angin yang masuk dari lubang-lubang dinding. Hujan turun pelan, lalu deras, lalu sangat deras. Atap rumah bocor di beberapa titik, membuat suara tik, tik, tik. Air menetes ke ember-ember yang tadi sempat kutaruh di bawah. Bau tanah basah dari arah sawah sampai ke dalam rumah, dingin, tajam, seolah ada makam raksasa yang baru saja digali di belakang rumah. Sekitar jam 11 malam, listrik sempat padam sebentar. Rumah langsung tenggelam dalam gelap total. Aku duduk di kasur tipis, hanya ditemani cahaya redup dari layar ponsel yang baterainya tinggal 15%. Sinyal hampir nggak ada, cuma 1-2 bar yang muncul hilang muncul lagi. Waktu itulah aku pertama kali mendengar suara itu, pelan, serak, dekat sekali. Dari balik dinding kayu kamarku yang menempel langsung ke arah sawah. Kembalikan, aku refleks berhenti bernapas. Ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Suara itu, bukan suara jangkrik, bukan suara angin, bukan juga suara tetangga. Nada dan artikulasinya jelas, walau parau dan berbisik. Lalu, setelah jeda beberapa detik yang kerasa lama banget, kembalikan, sawahku. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku langsung berdiri, mendekat ke dinding, menempelkan telinga ke papan kayu yang dingin dan lembab. Dari celah-celah kecil di antara papan, ada sedikit hembusan udara yang membawa aroma lumpur dan wangi padi basah. Aku berusaha berpikir logis, mungkin suara orang lewat di pematang. Mungkin ada orang lagi cari kodok di sawah. Mungkin, tapi kalimat itu terlalu spesifik. Kembalikan sawahku. Bukan teriakan. Bukan omelan. Tapi bisikan, seperti rintihan orang yang sudah sangat lama menahan marah dan sedih. Aku mundur pelan, menatap dinding itu seolah bisa tembus. Hujan di luar makin deras, sampai-sampai suara tetesan air di ember dan suara genteng dipukul air jadi seperti latar, mengelilingi rumah dari segala arah. Suara itu, gak muncul lagi malam itu, tapi aku gak tidur sampai azan subuh pertama kali berkumandang dari masjid kecil di tengah desa. Besoknya, aku coba menertawakan ketakutanku sendiri. Aku capek. Habis perjalanan jauh, baru pertama tidur di rumah tua. Wajar kalau halu, pikirku. Siangnya, aku keliling rumah, menatap sawah-sawah yang katanya sekarang milikku juga. Ada beberapa petak yang digarap tetangga dengan sistem bagi hasil. Menurut Pak Lurah, sejak Bapak meninggal, tanah-tanah itu memang digarap orang kampung, dan hasilnya sebagian buat biaya listrik serta pajak, sisanya disimpan di bendahara desa, menunggu aku datang. Kalau mau, Mas bisa garap sendiri.
Atau tetap sistem bagi hasil sama warga, kata Pak Lurah. Yang penting, jangan dijual. Orang sini, sensitif soal tanah. Aku mengangguk saja. Saat itu, kupikir itu cuma nasihat biasa. Malam kedua, aku sudah bersiap lebih tenang. Kupasang radio kecil tua yang kutemukan di rak dekat dapur. Anehnya, begitu colok listrik, radio itu langsung nyala dan bisa nangkap siaran dari kota sebelah. Suara orang ngobrol di radio lumayan bikin suasana di rumah nggak terlalu sepi. Sekitar jam 9 malam, hujan mulai turun lagi, nggak sederas malam pertama, tapi cukup bikin udara makin dingin dan lembab. Aku duduk di ruang tengah, menghadap jendela yang langsung mengarah ke sawah belakang. Dari celah tirai butut, aku bisa lihat gelapnya hamparan air di pematang, memantulkan kilat yang sesekali menyambar jauh di langit. Suara jangkrik ramai sekali malam itu. Suara kodok menyusul dari arah selokan. Semua terdengar seperti paduan suara alam yang biasa, sampai, tiba-tiba, plak seperti ada tombol yang dimatikan, suara jangkrik itu berhenti. Seketika. Serempak, yang tersisa hanya suara radio pelan dan detak jam dinding tua di atas pintu kamar. Dingin mendadak menyelinap masuk, bukan cuma dingin udara, tapi dingin yang aneh, seolah semua oksigen ditarik keluar dari satu ruangan. Aku spontan menoleh ke jendela. Di luar, di tengah sawah yang gelap, ada sesuatu, bayangan hitam, bukan siluet orang yang jelas, tapi semacam gumpalan gelap yang lebih pekat dari kegelapan sekitarnya. Ia berdiri di pematang, sekitar 30 meter dari rumah, mematung menghadap ke arahku. Kilat menyambar lagi, menerangi langit beberapa detik. Di saat terang itu, bayangan hitam itu seolah mengeras, bentuknya seperti seseorang yang bungkuk, dengan kepala menunduk dan tangan terkulai panjang di samping tubuh. Saat gelap kembali, bayangan itu masih di sana. Aku mendekat ke jendela, menempelkan kening ke kaca yang dingin. Siapa? Gumamku pelan, walau jelas-jelas nggak mungkin didengar dari jarak segitu. Tiba-tiba, radio di belakangku berdesis keras. Suaranya pecah, seperti gelombang terganggu. KRSSH, KRRRSSH, suara penyiar menghilang, digantikan hanya suara gangguan. Lalu, di tengah suara desis itu, muncul suara lain, suara bisik lirih tapi jelas. Kembalikan sawahku. Aku terpaku. Suara itu keluar dari radio, bukan dari luar jendela. Bukan dari dinding samping kamar seperti malam pertama. Tapi dari radio tua yang bahkan belum tentu bisa nangkap sinyal dengan bersih. Itu milikku, bukan milikmu, bukan milik kalian. Kata-katanya putus-putus, terpotong interferensi. Tapi satu hal pasti, itu bukan suara penyiar manapun. Nada bicaranya berat, parau, dengan logat Jawa pedalaman yang kental. Aku buru-buru mematikan radio. Colokanku tarik, tapi suara jangkrik di luar tetap tidak kembali, dan bayangan hitam di pematang sawah masih berdiri di tempat yang sama, lama, tidak bergerak sedikit pun, sampai akhirnya, hujan turun lebih deras dan kabut mulai naik dari petakan sawah, menutupi sosok itu perlahan-lahan. Nah, di bagian ini mungkin kalian yang suka horor bakal mikir, kenapa sih orang-orang di cerita horor selalu bukannya kabur malah penasaran? Ya, mungkin karena di posisi itu, rasa takut dan rasa penasaran saling beradu. Dan entah kenapa, malam itu rasa penasaranku menang tipis. Besok paginya, aku coba ngomong ke Pak Lurah sambil pura-pura bercanda. Pak, sini sering ada orang lewat sawah malam-malam, ya? Maling padi, mungkin? Pak Lurah melirikku, matanya menyipit. Memangnya Mas dengar apa? Aku ragu sesaat. Kemarin malam kayak ada orang di pematang. Terus, radio saya aneh. Kayak ada suara nyelip. Pak Lurah menghela napas. Mas, kalau malam, jangan sering-sering nengok sawah. Apalagi kalau dengar sesuatu. Di sini, ada hal-hal yang memang sebaiknya nggak ditanggapi. Jawabannya justru bikin rasa penasaranku tambah besar. Malam ketiga, aku sudah siap, baterai ponsel sudah kupastikan penuh, dan aku menyiapkan aplikasi perekam suara yang bisa merekam berjam-jam. Aku meletakkan ponsel di meja dekat jendela yang menghadap ke sawah, lalu kubiarkan merekam sejak jam 9 malam. Hujan lagi-lagi datang, seolah sudah jadi rutinitas. Angin menderu dari arah barat, menghantam dinding kayu rumah tua, membuat bunyi nguung panjang seperti ada seruling raksasa ditiup di kejauhan. Aku berbaring di kasur, lampu kamarku matikan, cuma menyisakan satu lampu minyak kecil di pojokan. Ya, aku menemukan lampu itu di dapur, dan entah kenapa merasa lebih aman. Dengan cahaya temaram kuningnya dibanding lampu listrik yang sering berkedip-kedip. Sekitar jam setengah 12 malam, rasa kantuk mulai berat banget. Suara jangkrik di luar terdengar seperti nyanyian yang menghipnotis. Lalu, seperti malam sebelumnya, plak suara jangkrik mati mendadak kosong sepi yang tiba-tiba aku membuka mata. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kulirik ke meja dekat jendela, layar ponsel terlihat sedikit menyala,
tanda perka masih berjalan pelan-pelan, dari arah dinding sebelah tempat tidur, ku dengar sesuatu. Awalnya hanya seperti gesekan kuku ke kayu. Krik, 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 lalu disusul suara berbisik lebih dekat daripada malam-malam sebelumnya. Lebih jelas. Kembalikan, aku tidak berani bergerak. Bahkan untuk menelan ludah pun rasanya sulit. Kembalikan, sawahku, sebelum banjir darah, kalimat itu menusuk benakku. Bisikan itu terasa seperti tepat di belakang kepala. Padahal aku tahu di belakang dinding kayu itu hanya ada sawah gelap dan angin malam. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Suara jangkrik pelan-pelan kembali, seperti volume yang dinaikkan sedikit demi sedikit. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Tidak ada yang aneh lagi. Akhirnya, dengan tangan agak gemetaran, aku bangun, mengambil ponsel, dan menghentikan rekaman. Aku nggak langsung berani memutarnya malam itu. Aku menunggu sampai pagi, ketika matahari sudah cukup tinggi dan cahaya masuk dari celah-celah dinding, membuat rumah tua ini terasa sedikit lebih normal. Baru setelah sarapan seadanya, sebungkus nasi megono yang kubeli dari warung depan gang, aku duduk di ruang tengah, memasang headset, dan memutar rekaman malam tadi. Awalnya cuma terdengar suara hujan di atap, sesekali suara kayu berderit, dan bunyi jangkrik yang monoton. Menit ke-11, suara jangkrik itu mati, lalu hening beberapa detik, sangat hening, bahkan suara napasku sendiri nyaris nggak kedengeran, dan di situ, pelan sekali, seperti suara yang dicubit dari balik dimensi lain, ada bisikan, kembalikan sawahku. Kulit tanganku merinding, suara itu persis seperti yang kudengar semalam. Parau, berat, dengan nuansa putus asa yang kental. Belum sempat aku menghentikan rekaman, tiba-tiba ada suara lain menyusul, lebih pelan, seperti dua suara yang saling menumpuk. Satu masih berbisik, kembalikan sawahku. Dan satu lagi berkata, banjir, darah, 3 kali panen. Lalu, suara itu menghilang, digantikan hujan dan jangkrik lagi. Aku refleks menghentikan rekaman dan melepaskan headset. Nafasku nggak beraturan. Untuk beberapa detik, aku cuma bisa duduk mematung, menatap layar ponsel dengan ikon file rekaman yang sekarang tiba-tiba terasa seperti barang terkutuk. Bagian dari diriku yang rasional mencoba mencari penjelasan. Mungkin itu suara orang lewat malam-malam. Mungkin ada stasiun radio atau gelombang lain yang nyelip ke dalam rekaman. Mungkin ini cuma keanehan teknis. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang lebih jujur, tahu, suara itu jelas-jelas memanggil soal sawah, dan aku sedang tinggal di rumah seorang petani yang mati bunuh diri di sawahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, rumah itu rasanya semakin sempit. Bukan karena luasnya berkurang, tapi karena udara di dalamnya terasa berat. Seperti ada banyak hal yang ingin bicara, tapi menahan diri. Aku mulai jarang keluar rumah kecuali untuk ke warung atau masjid. Orang-orang desa ramah, tapi setiap kali mereka dengar aku tinggal di rumah Mbah Karto, ekspresi mereka berubah sekilas. Ada yang cepat-cepat ganti topik, ada yang cuma ngangguk pendek dan bilang, "Oh, di situ." Ya, suatu sore, anak kecil penjual jajanan lewat depan rumah. Waktu aku beli, dia sempat melongok sebentar ke halaman belakang, lalu buru-buru menarik gerobaknya. "Pak, situ, jangan sering-sering buka jendela belakang, ya." Aku mengernyit. "Loh, kenapa?" "Bapak nanti kelihatan." "Bapak siapa?" Dia menggigit bibir bawah, lalu berlari pergi tanpa menjawab. Malam itu, aku memberanikan diri melakukan satu hal lagi. Memotret. Entah kenapa, otakku yang sudah terlalu sering menonton konten horor di internet terpikir, kalau ada sesuatu, mungkin bisa tertangkap kamera. Jam menunjukkan hampir tengah malam saat aku berdiri di ruang tengah, lampu kupadamkan, menyisakan remang dari luar. Hujan turun lagi, deras sejak maghrib, sampai-sampai halaman depan sudah seperti kolam kecil. Aku membuka sedikit tirai di jendela belakang, mengarahkan kamera ponsel keluar. Sawah tampak seperti lautan hitam mengilap, terisi air. Sesekali kilat jauh menyambar, membuat permukaan air itu berkilau putih sebentar. Kalau memang ada sesuatu, muncul dong. Aku memotret sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada apa-apa di layar selain gelap, kilau air, dan samar-samar garis pematang. Lalu, tepat setelah aku mengambil foto keempat, sesuatu terjadi. Suara jangkrik lagi-lagi mati, angin di luar seperti berhenti. Hujan masih turun, tapi suaranya seolah diredam, seperti kudengar dari balik air. Bersamaan dengan itu, layar ponselku berkedip sebentar, seperti hang. Kamera beku sesaat, lalu kembali normal. Aku menutup tirai, menelan ludah, dan langsung duduk di kursi dekat meja. Dengan tangan yang agak gemetar, kubuka galeri, menatap satu persatu foto yang baru saja kuambil. Foto pertama, gelap. Foto kedua, sedikit kilatan cahaya, mungkin dari kilat. Foto ketiga, sama. Foto keempat,
Aku hampir menjatuhkan ponsel. Di foto keempat, di bagian bawah frame jendela, tepat di sisi kanan, ada sesuatu yang tidak kulihat langsung tadi, sosok buram, wajah laki-laki tua. Sangat dekat dengan kaca, seolah sedang menempelkan muka dari luar, menatap ke dalam rumah. Matanya kosong, gelap, seperti dua lubang. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari lekukan bibirnya, aku bisa rasakan satu kata tak bersuara. Kembalikan, wajah itu buram, seolah ditarik-tarik oleh gerakan kamera. Tapi bentuk rahang, kumis tipis, dan garis-garis keriputnya, anehnya mengingatkanku pada foto hitam putih kakek di meja dekat kursi goyang. Aku bangkit berdiri, menoleh ke jendela kosong, tidak ada siapa-siapa di luar sana kecuali gelap dan hujan. Kembali ke ponsel, kubandingkan foto itu dengan foto kakek yang kukenali dari cerita keluarga. Jelas tidak persis sama, tapi ada kemiripan. Pertanyaan baru muncul di kepalaku, kalau itu kakek, kenapa dia minta sawahnya dikembalikan? Bukankah semua sawah ini sudah atas namanya dari dulu? Atau, jangan-jangan benar kata paman, tidak semua sawah ini milik kakek dari awal. Perasaan gak enak itu membuatku akhirnya melakukan satu hal yang sejak awal ku tahan-tahan. Membuka kardus di lemari, yang bertuliskan, "Ojo dibuka sakarepmu." Sore hari, saat matahari masih ada, aku menarik kardus itu keluar. Tali rafia yang mengikatnya sudah mengeras dan rapuh, tapi masih cukup kuat menahan tutup kardus menempel. Sekali lagi aku ragu, tapi rasa penasaran sudah telanjur terlalu besar. Dengan satu tarikan, tali itu putus. Begitu tutup kubuka, aroma lama langsung keluar. Bau kertas tua, sedikit bercampur wangi minyak kayu putih dan sesuatu yang anyir meski sangat samar. Seperti bau darah yang sudah lama sekali mengering. Di dalam kardus ada beberapa berkas kertas, surat-surat tua, dan sebuah buku catatan dengan sampul coklat kusam. Di bagian paling bawah, terlipat rapi tapi sedikit lembab, ada selembar kertas bermaterai dengan cap notaris. Aku mengambil yang paling gampang dibaca dulu. Surat-surat, isinya sebagian besar soal utang piutang, jual beli gabah, dan catatan sederhana dalam bahasa Jawa halus. Di situ, nama, Karto, beberapa kali disebut sebagai penerima uang atau pemberi pinjaman. Lalu, di tengah tumpukan itu, aku menemukan satu lembar surat yang berbeda. Kertasnya lebih tebal, dengan tulisan tangan yang kelihatan tergesa-gesa dan marah. Untuk Karto, kowe wis janji munggarap, dudu enduwe. Sawah iku dudu duekmu. Ojo nganti kowe serakah ngaku kabeh duekmu. Aku ora bakal ngapura yen kowe mbalelo. Ana saksi, ana perjanjian, sastro, nama itu nggak asing. Aku pernah dengar sekilas dari obrolan orang desa di warung. Katanya, dulu sebelum Mbah Karto punya sawah seluas sekarang, ada seorang petani lain bernama Sastro yang sawahnya tiba-tiba berpindah tangan. Katanya sih, kalah judi, kalah utang, atau gimana, begitu kata salah satu orang warung. Tapi anehnya, setelah itu hidup Sastro makin sengsara. Anaknya sakit-sakitan, dan dia sendiri, hilang, nggak jelas kabarnya. Ada yang bilang sumur tua di pinggir desa itu kuburannya. Jadi, apakah sawah-sawah yang sekarang tercatat atas nama kakekku dulu sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya? Aku meraih buku catatan bersampul coklat. Halaman pertama penuh dengan angka-angka, catatan panen, kapan tanam, kapan pupuk, siapa yang kerja di petak mana. Di pertengahan buku, tulisan mulai berubah. Coretan-coretan tambah acak, kalimat-kalimat pendek penuh emosi. Aku mung pengen anakku urip luwih apik. Apa salahku? Bocah-bocah desa mung ngerti nyinyir, orang ngerti jerih payahku. Deweke wis ora balinju petake, berarti wis tak anggap dadi dueku. Ngapa saben wengi aku krungu suarane ing pinggir sawah? Balekna, ngapa aku sing dadi salah? Di halaman terakhir, tulisan kakek makin sulit dibaca. Ada bercak kecoklatan yang samar, entah tumpahan kopi, tanah, atau mungkin sesuatu yang lain. Aku capek. Suara iku ora mandek. Ing endase krungu terus, kembalikan sawahku, kembalikan sawahku. Yen aku melu menyang sawah, mungkin suara iku mandek. Yen awaku tak tinggal ing kono, tulisan terhenti di sana. Tidak ada titik. Tidak ada kalimat penutup, dan beberapa tahun setelah itu, kakek ditemukan bunuh diri di tengah sawahnya sendiri. Setelah membaca itu semua, aku tahu aku nggak bisa diam saja, aku butuh jawaban. Maghrib itu, setelah salat di masjid, aku memberanikan diri mendekati Pak Modin, seorang lelaki parubaya yang dari awal kelihatan menatapku dengan pandangan agak berbeda dibanding warga lain. Bukan curiga, tapi lebih ke iba. Pak, boleh nanya soal almarhum Mbah Karto? Pak Modin diam sebentar, lalu mengajak aku duduk di serambi masjid, menunggu jamaah lain bubar. Sampean cucune, tuh? Iya, Pak. Dia mengangguk pelan,
menatap sawah yang menghitam di kejauhan. Bapakmu dulu nggak banyak cerita, ya? Aku menggeleng. Hampir nggak pernah, Pak. Cuma bilang kakek mati nggak wajar, dan kami harus hati-hati soal sawah. Pak Modin menghela napas berat. Dulu, sebelum sawah-sawah itu atas nama mbahmu, di sini ada petani lain, namanya Sastro. Orangnya miskin, tapi jujur. Sawahnya nggak seberapa, tapi dia selalu rawat sendiri. Sampai suatu waktu, dia terlilit utang ke beberapa orang, termasuk ke Mbah Karto. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba surat-surat tanah itu berpindah nama. Orang kampung pada ngomong, tapi ya siapa yang berani lawan? Mbahmu itu orangnya keras, disegani, dan punya kedekatan sama orang kecamatan. Terus Sastro, Pak? Dia marah, jelas. Pernah beberapa kali ribut di pinggir sawah. Katanya, perjanjian awal cuma bagi hasil, bukan pindah kepemilikan. Tapi saksi-saksi bilang beda. Ada yang ngaku lihat dia tanda tangan dengan sadar. Ada juga yang bilang tanda tangannya dipalsu. Mana yang benar, cuma Gusti Allah sing ngerti. Aku menelan ludah. Terus, Sastro sekarang di mana? Itu dia. Hilang. Suatu malam, dia pamit ke istrinya mau ke sawah, katanya mau cek air di pematang. Tapi dia nggak pernah pulang. Ada yang nyari, tapi nggak ketemu. Hanya, beberapa hari kemudian, di sawah yang sekarang sampean lihat dari belakang rumah itu, orang-orang mulai dengar suara. Bisikan lirih. Minta sawahnya dikembalikan. Aku menggigil, meski malam itu angin tidak terlalu dingin. Waktu mbahmu meninggal, banyak yang bilang, itu bukan sekadar bunuh diri karena tekanan pikiran. Ada yang percaya. Sastro nggak pernah benar-benar pergi dari sawah itu. Dia cuma nunggu. Dan orang yang dia tunggu berikutnya adalah pewaris. Artinya, saya. Pak Modin menatapku lekat-lekat. Tanah itu memang atas nama sampean sekarang. Secara hukum, sampean nggak salah. Tapi di mata orang yang merasa tanahnya dicuri, nama di atas kertas nggak ada artinya. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang pelan dari masjid dusun sebelah. Saran saya satu, nak, lanjut Pak Modin. Kalau mulai dengar sesuatu, jangan dilawan, jangan diladenin marah. Tapi juga jangan diabaikan seolah nggak terjadi. Kadang, yang sudah mati cuma pengen diakui bahwa mereka pernah punya. Kata-kata itu menempel di kepalaku sepanjang jalan pulang, dan sampailah kita ke malam yang jadi awal dari semua kekacauan yang kalian dengar di rekaman podcast ini. Malam ketika hujan turun paling deras sejak aku pindah ke rumah itu, angin menderu seperti marah. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit di atas sawah berkedip-kedip putih kebiruan. Air mengucur dari talang yang sudah bengkok, jatuh ke tanah yang sudah jenuh, mengubah halaman belakang dan pematang jadi lumpur berwarna gelap. Aku sengaja menyalakan perekam lagi malam itu. Bukan cuma perekam suara di ponsel, tapi juga satu perekam kecil yang kubeli online beberapa bulan sebelum ke desa. Rencananya dulu buat bikin konten audio. Keduanya kutaruh di 2 titik berbeda. Satu di kamar, dekat dinding kayu yang menempel ke sawah, satu lagi di ruang tengah dekat jendela. Kalau memang ada sesuatu, kali ini semoga tertangkap jelas, kataku pelan. Entah kepada siapa. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari ketika hal itu terjadi. Aku duduk bersandar di dinding seberang tempat tidur. Lampu minyak kecil menyala redup di lantai, memantulkan bayangan goyah di papan-papan tua. Hujan di luar begitu keras sampai-sampai suara lain nyaris tenggelam. Lalu, tanpa aba-aba, suara jangkrik, mati lagi. Tapi kali ini, bukan hanya jangkrik. Suara kodok, suara air menetes dari bocor di atap, bahkan suara angin di sela dinding. Semuanya seperti diputar mute, keheningan itu menekan. Sampai-sampai aku bisa dengar degup jantungku sendiri, cepat dan kencang dari balik dinding kamar. Ada suara lain menggantikan semua hiruk-pikuk alam. Suara itu bukan lagi hanya bisikan. Lebih keras, meski masih serak seperti kerongkongan yang sudah lama kering. Kembalikan, suara itu datang berlapis-lapis, seperti bukan hanya satu orang yang berbicara, tapi banyak, dengan kata yang sama. Kembalikan, sawahku. Kembalikan, sebelum air ini merah. Aku bangkit, berjalan pelan ke arah dinding. Setiap langkah yang kupijak di lantai kayu seperti mengeluarkan suara yang terlalu nyaring di tengah keheningan total. Tanganku, entah kenapa, terulur menyentuh papan dinding. Dingin. Basah sedikit, entah karena rembesan atau karena sesuatu dari luar. Kalau memang ini milikmu, suaraku parau, hampir tidak terdengar. Siapa kamu?
Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, suara itu menjawab dengan nama Sastro. Bersamaan dengan itu, sesuatu terjadi di ponselku yang sedang merekam. Layar yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Aplikasi perekam terbuka, dan garis gelombang suara yang bergerigi kasar bergerak melompat-lompat, seperti ada frekuensi yang jauh lebih kuat masuk ke dalamnya. Dari arah ruang tengah, terdengar bunyi berdebam, kursi goyang yang bergeser sendiri, menghantam dinding. Aku menoleh cepat. Di lorong pendek menuju ruang tengah, bayangan lampu minyak dari kamarku membuat semua tampak seperti film lama. Kursi goyang di ruang tengah, bergoyang pelan, bolak-balik, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri dari situ. Dan di sampingnya, di meja kecil yang tadi kutinggali foto kakek, foto itu jatuh menelungkup. Aku menelan ludah, lalu melangkah ke sana. Begitu kurebahkan foto itu lagi, aku tertegun. Foto wajah kakek sekarang tampak berbeda. Bukan secara fisik, jelas aku tahu itu mustahil. Tapi ekspresinya, sorot mata tajam yang tadi kulihat seperti berubah jadi lebih gelisah, seolah dia pun takut bukan kepadaku, tapi kepada sesuatu yang lain. Suara di balik dinding kamar belum berhenti. Kembalikan, sawahku, darahku, menggenang di sini. Anakku kelaparan, rumahku dijual, namaku dihapus, kembalikan. Kata-kata itu seperti terpotong, bercampur antara Jawa halus dan kasar, antara keluhan dan kutukan. Aku tahu, kalau saat itu aku kabur dari rumah, mungkin cerita ini akan selesai di situ. Tapi ada sesuatu yang membuat kakiku justru melangkah ke belakang rumah. Aku membuka pintu belakang, hujan masih sangat deras, tapi anehnya, aku tidak merasakan tetesannya di kulitku, seperti ada ruang kosong di sekeliling tubuhku, membuat air hanya jatuh di sekitar, bukan tepat di atas kepala. Lampu-lampu rumah tetangga di kejauhan redup tertutup tirai hujan. Hanya ada sesekali kilat yang menerangi hamparan sawah yang sekarang sudah lebih mirip danau luas. Airnya menggenang hampir menyentuh pematang. Aku melangkah ke pematang pertama. Lumpur menyedot kakiku, tapi setiap langkah seperti dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara jangkrik tidak kembali, bahkan suara hujan pun terdengar jauh, seolah aku berada di dalam ruangan besar yang dindingnya transparan. Di tengah sawah, di satu titik yang sedikit lebih tinggi, aku berhenti. Di sanalah, katanya, dulu kakek ditemukan menggantung tanpa sadar. Aku mendongak. Di atas kepalaku, samar-samar kulihat bayangan tali tua tergantung di udara, tanpa tiang, tanpa kait, hanya menggantung begitu saja, hitam dan basah. Sekilas, aku melihat kaki seseorang tergelantung di ujung tali itu. Tapi ketika aku mengucek mata, bayangan itu hilang. Sebagai gantinya, di depanku sekarang berdiri dua sosok, satu di kiri, satu di kanan. Yang di kiri, lebih dekat denganku, adalah sosok laki-laki tua dengan wajah yang sangat mirip dengan foto kakek. Bajunya basah, sarungnya kotor lumpur, dan lehernya memar keunguan seperti bekas jeratan yang sangat dalam. Yang di kanan, lebih jauh, tapi terasa lebih berat, adalah sosok lain. Wajahnya sulit kulihat jelas, selalu tertutup bayangan seperti kabut hitam yang menggantung tepat di depan mukanya. Tapi aku bisa melihat bajunya, lusuh, berlubang di beberapa bagian, dan di bagian dada ada bercak gelap yang terus menetes ke tanah. Tempat tetesan itu jatuh, berubah warna. Tanah sawah yang semula kecoklatan menjadi merah gelap, pekat, seperti disiram darah segar. Dalam beberapa detik, genangan air di sekitar kakiku pelan-pelan ikut berubah warna merah. Merah tua menyebar seperti tinta tumpah di air. Apa ini? Suaraku hampir tak terdengar. Sosok di kiri, kakek, menatapku dengan mata yang memerah. Bukan karena marah, tapi seperti seseorang yang menyesal terlalu lama. Aku salah, suaranya terdengar langsung di kepalaku, bukan di telinga. Aku pikir, kalau tanah itu jadi punyaku, hidup kita akan lebih baik. Tapi suaranya ora tahu mandek. Saben wengi, kembalikan sawahku. Saben aku ngadeg nang kene, rasane kaya ngadeg nang kuburane wong sing tak rampas uripa. Sosok di kanan bergeming. Tapi dari arah dialah bisikan itu datang. Kembalikan sawahku. Suara itu sekarang menggaung dari segala arah. Dari air yang menggenang, dari batang padi yang hampir tenggelam, dari langit yang hitam. Bukan namamu, bukan namanya, bukan nama siapapun di kertas. Itu tanahku. Darahku jatuh di sini. Keringatku habis di sini. Anak-anakku nangis di pinggir sini. Kembalikan, sebelum semua keturunanmu tenggelam dalam darah yang sama. Air di sekelilingku sekarang sudah sepenuhnya merah. Bau anyir menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis, pekat. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertancap ke tanah. Kakek mendekat, wajahnya kini sangat dekat di hadapanku. Aku ora iso bali. Aku mati nang kene. Tapi kowe isih urip. Kowe sing iso mutuske. Sawah iki,
Or untuk dadi duekmu sak tenan. Wis ana sing duwe sadurunge. Aku terengah. Kalau aku balikin ke siapa? Orangnya sudah mati. Sastro sudah nggak ada. Suara dari genangan darah di sekitarku tertawa pendek, hambar. Jenengku bisa hilang saka bumi. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting, ora ana maneh sing ngakoni sawah iki duweke. Ora ana maneh sing nguntal kepemilikan wong sing wis tak tinggal. Kakek menunduk. Jual, balik naneng desa. Ojo dijupuk saksen. Gawa namaku saka surat-surat kui. Ganti jenengmu, dadi kosong. Biar, ora ana maneh sing nulis, dua karto, utawa, duekmu. Biar tanah iki, dadi tanah sing mung dititipno, dudu diduweni. Aku memejamkan mata, air hujan, atau apapun itu, menetes di wajahku, terasa lengket. Apa? Kalau aku lakukan itu, suara ini berhenti? Tidak ada yang menjawab langsung, hening beberapa detik, lalu, bisikan itu pelan-pelan menurun volumenya. 3 panen lagi, kalau belum kamu kembalikan, air di desa ini, bukan lagi cuma air dari langit. Tapi darah, dari akar-akar yang kamu injak. Dalam sekejap, kilat menyambar tepat di belakang rumah. Suara petirnya begitu keras sampai-sampai aku jatuh terduduk di pematang, air merah di sekelilingku beriak. Saat aku membuka mata lagi, warnanya sudah biasa, coklat keruh, bau anyir lenyap, berganti dengan bau lumpur dan pupuk seperti biasa. Tidak ada lagi sosok kakek. Tidak ada lagi kabut hitam di sebelah kanan, aku sendirian di tengah sawah. Basah dari kepala sampai kaki, suara jangkrik kembali. Pelan, ragu-ragu, lalu menguat seperti biasa. Hujan masih turun, tapi tidak sederas tadi, seolah semuanya baru saja direset. Keesokan paginya, Pak Lurah kaget bukan main waktu aku datang dengan mata merah dan pakaian masih menyisakan noda lumpur kering. Mas, sampean kenapa? Aku meletakkan semua berkas dari kardus di meja balai desa. Surat-surat tanah, catatan utang, bahkan buku catatan kakek. Pak, saya mau balikan semua sawah ini ke desa. Saya nggak mau namaku atau nama kakek tertulis lagi sebagai pemilik. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Beberapa perangkat desa yang tadinya sibuk menulis berhenti dan saling pandang. Sampean ini ngomong apa? Ini tanah gede, loh. Nilainya? Saya nggak peduli nilainya berapa, potongku, suaraku serak. Kalau bisa, jadikan tanah kas desa. Atau bagi ke warga yang nggak punya sawah. Yang penting, jangan lagi tertulis sebagai milik keluarga saya. Pak Lurah memandangku lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik mataku. Ada? Apa semalam, Mas? Aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. Meski tentu nggak semua orang akan percaya, ku ceritakan soal rekaman suara, soal foto buram di jendela, soal tulisan kakek di buku catatan, dan soal malam tadi di tengah sawah. Semua ku deskripsikan sedetil mungkin, termasuk tentang air yang berubah merah dan sosok-sosok yang kulihat. Pak Lurah tidak langsung tertawa, tidak juga langsung percaya. Tapi wajahnya jelas tampak semakin pucat seiring ceritaku berjalan. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Mas, sejujurnya, dulu sebelum sampean datang, saya sempat bilang ke beberapa orang desa, kalau cucu Nekarto itu mau balik ke sawah, saya siap bantu urus. Tapi saya nggak pernah berharap sampean benar-benar ngalami sendiri. Artinya, Bapak percaya? Di desa ini, Nak, ada hal-hal yang nggak perlu didebat. Kita cuma bisa belajar dari kejadian yang sudah-sudah. Proses administrasi jelas nggak bisa selesai sehari. Ada tanda tangan, notaris, kecamatan, dan lain-lain. Tapi satu hal yang kulakukan hari itu juga, aku menarik semua berkas yang masih menyebut nama kakek dan namaku sebagai pemilik mutlak. Bersama Pak Lurah dan Pak Modin, kami sepakat membuat satu pernyataan tertulis, bahwa tanah-tanah itu statusnya bukan lagi milik keluarga Karto, melainkan akan dikembalikan jadi tanah kas desa yang pengelolaannya untuk kepentingan bersama. Ini belum sah 100% di mata hukum, kata Pak Lurah. Tapi niatnya sudah tercatat. Dan di tempat seperti ini, kadang niat sudah cukup bikin beberapa pintu alam lain sedikit melonggar. Aku hanya mengangguk di dalam hati, aku tahu, ini bukan cuma soal legalitas. Ini soal pengakuan bahwa dulu, ada orang bernama Sastro yang merasa tanahnya direbut, dan sekarang, walaupun dia sudah tidak ada, aku tidak lagi mengaku tanah itu sebagai milikku. Kalian mungkin berpikir, setelah semua itu, gangguan di rumah akan berhenti, tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Malam berikutnya, aku tidak lagi dengar suara bisik dari balik dinding.
Jangkrik bernyanyi biasa, hujan turun seperti biasa, dan aku bahkan sempat tertidur cukup nyenyak untuk pertama kalinya sejak datang. Tapi besok paginya, waktu aku iseng membuka ponsel dan memutar rekaman malam konfrontasi di sawah, terjadi sesuatu yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduku berdiri setiap kali kuingat. Awal rekaman itu normal. Suara hujan yang pelan, lalu semakin keras, lalu mati mendadak saat aku mulai keluar rumah. Terdengar langkah-langkah kakiku di papan kayu, suara pintu belakang dibuka. Lalu, suara desisku sendiri saat air lumpur menyentuh kulit. Semua sesuai dengan yang kualami.